Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Zia Ulban. Tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 edisi Rabu 25 Januari 2023 selengkapnya. Guna mendukung program Holding Defense ID menjadi top 50 Global Defense Company, DPR RI berharap Defense ID memperhatikan berbagai proyek yang dilakukan khususnya produksi kebutuhan pokok dalam pertahanan Indonesia. Komisi 6 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Holding Defense ID yang terdiri dari 5 BUMN di bidang industri pertahanan untuk membahas terkait pengembangan holding BUMN industri. Dalam rapat tersebut, Dirut PT Land Industri menyampaikan, Holding Defense ID bertujuan untuk menjadi top 50 Global Defense Company, sehingga hal ini membutuhkan dukungan dari mitra terkait. Anggota Komisi 6 DPR RI, Evita Nursanti, mendukung program Holding Defense ID untuk menjadi top 50 Global Defense Company. Ia menekankan, Defense ID tetap harus memperhatikan berbagai proyek yang dilakukan, khususnya produksi kebutuhan pokok dalam pertahanan Indonesia. Saya mendengar bahwa kemarin ini PT PAL bisa mendapatkan pemesanan dari luar negeri ya Pak ya. Jumlahnya bisa sampai 20 T. Tapi masalahnya adalah di permodalan. Nah, ini keberadaan kita Komisi 6 mungkin bisa menjembatani Pak Ketua. Ada proyek yang besar dari luar negeri lagi, hambatan yang mereka terima itu adalah mereka di permodalan. Nah, kita punya himbara. Bagaimana kita dudukkan Defense ID ini dengan himbara yang ada? Dalam rapat tersebut, Holding Defense ID meminta agar stakeholder terkait memberikan kepastian pasar dan pembelian jangka panjang untuk dapat mengoptimalkan pencapaian skala keekonomian serta investasi, serta dilibatkan dalam perencanaan pemenuhan ALPAL Hankam, kepastian dukungan anggaran, dan pemenuhan modal kerja, mengingat banyak proyek baru untuk meningkatkan TKDN. Rodia dan Sanjaya, TVR Parlemen melaporkan. Terkait maraknya kasus gagal ginjal akut anak, DPR RI meminta pemerintah harus hadir serta bertanggung jawab dengan memberikan bantuan kepada korban. Pemerintah juga harus memberikan penjelasan mengenai tindak lanjut penyelesaian kasus gagal ginjal akut ini. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah untuk hadir dan bertanggung jawab pada korban gagal ginjal akut, baik keluarga korban yang ditinggalkan maupun korban gagal ginjal akut yang masih mendapatkan perawatan. Dalam audiensi dengan tim advokasi untuk kemanusiaan terkait korban gagal ginjal akut, DPR RI mengungkapkan keprihatinannya atas apa yang dialami keluarga korban. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendesak pemerintah untuk memberikan santunan pada korban, baik yang meninggal maupun yang hingga kini masih dirawat. Pemerintah juga dituntut untuk menjelaskan bagaimana tindak lanjut terkait kasus gagal ginjal akut. Ini kenapa ini penting soal santunan itu? Tadi yang dipertanyakan, kehadiran negara di mana? Saya katakan mesti negara jangan menganggap ini lepas begitu saja, tapi negara harus hadir dulu. Saya katakan hadir dulu supaya rakyatnya merasa didampingi dengan santunan itu. Ini kan belum ya. Anggota Komisi 9 lainnya Neti Prasetyani menambahkan DPR RI akan kembali memanggil BPOM untuk meminta pertanggungjawaban terkait gagal ginjal akut. Menurutnya sudah seharusnya BPOM bertanggung jawab karena BPOM bertugas mengawasi peredaran obat di Indonesia. Badan POM harus mempertanggungjawabkan secara khusus karena memang ini adalah ranah dan domain serta tanggung jawab mereka sebagai institusi. Mereka diangkat oleh Perpres nomor 80 tahun 2017 sebagai lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan. Ken dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Sebagai tokoh yang dianggap berjasa bagi bangsa dan negara, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani dianugerahkan penghargaan menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Penganugerahan juga diberikan atas andil besar dalam mendukung perkembangan dan perjuangan prajurit marinir. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Puan menjadi Ketua DPR RI dan perempuan pertama yang mendapatkan anugerah sebagai warga kehormatan marinir.
Acara ini dipimpin langsung oleh Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono di Pulau Damar Besar atau Pulau Edam, Kepulauan Seribu pada hari Selasa 24 Januari 2023 lalu. Puan mengajak keluarga besar marinir untuk tetap menegakkan nilai-nilai kedaulatan NKRI dan persatuan Indonesia dimanapun bertugas. Ia juga berpesan untuk menjadikan perayaan keberagaman bukan sebagai alasan perpecahan, melainkan sebagai sumber kekuatan bersama. Tentu saja nanti ke depan tantangannya tidak akan semakin ringan tapi akan semakin berat, dan DPR RI tentu saja mendukung bagaimana penguatan alutsista di TNI dan Polri, bukan hanya di Korps Marinir tapi semua mitra yang ada di TNI, sehingga memang kedaulatan bangsa dan negara memang harus selalu dijaga sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengungkapkan pengangkatan warga kehormatan marinir merupakan penghargaan terhadap tokoh yang dianggap berjasa untuk bangsa dan negara. Jadi saya tekankan tadi bahwa ini atas jasa-jasa dan sumbangsih beliau dalam ikut memajukan, ya khususnya TNI, terkhusus lagi TNI Angkatan Laut yang di dalam ada Korps Marinir. Pengangkatan ini juga diberikan kepada Ketua MPR Bambang Susatyo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fajar Prasetyo. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 3 DPR RI mempertanyakan sikap atau respon Komnas HAM Republik Indonesia atas pengakuan Presiden Joko Widodo terkait 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Seperti apa informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi, hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, sing mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 17, Komisi 3 DPR RI berharap adanya tindak lanjut dari Komnas HAM dan pemerintah setelah adanya pengakuan dari negara atas 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. DPR RI juga meminta pemerintah mengambil langkah tepat guna memenuhi hak para korban secara adil dan bijaksana, guna mencegah terjadinya pelanggaran HAM di masa mendatang. DPR RI meminta pemerintah membuat kebijakan strategis serta pengaturan mekanisme yang hukum dan komprehensif. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Yang pertama, saya dan pemerintah berusaha untuk memulihkan hak-hak para korban secara adil dan bijaksana tanpa menegasikan penyelesaian yudisial. Yang kedua, saya dan pemerintah berupaya sungguh-sungguh
agar pelanggaran hak asasi manusia yang berat tidak akan terjadi lagi di Indonesia pada masa yang akan datang. Pasca menerima laporan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM atau PPHAM, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengakui telah terjadi sejumlah peristiwa pelanggaran HAM berat di tanah air. Presiden juga menyampaikan rasa simpati dan empati yang mendalam kepada para korban dan keluarga korban. Anggota Komisi 3 DPR RI mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo terkait 12 pelanggaran HAM berat di masa lalu. Langkah tersebut menjadi pintu atau lembaran baru pada komitmen pemerintah yang harus diikuti proses hukum dan kebijakan strategis. Hal itu dimaksudkan untuk mengungkap fakta kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM berat dan pemenuhan hak para korban melalui proses hukum yang transparan, profesional, dan akuntabel. Pemerintah juga diminta memberikan penjelasan objektif terhadap analisis berbagai kasus pelanggaran HAM berat selain 12 kasus tersebut. Selain itu, diperlukan kebijakan strategis dan pengaturan mekanisme hukum yang komprehensif agar penegakan HAM bisa terus dilakukan dan tidak terjadi lagi di masa mendatang. Ada beberapa prinsip yang harus dipenuhi negara dalam memenuhi kewajiban terhadap pelanggaran HAM. Misalnya, jaminan akses keadilan bagi para korban dan pemulihan martabat korban secara layak dan tidak berlarut-larut. Untuk itu, pemerintah harus memberi jaminan informasi yang relevan bagi korban atau keluarga, seperti fakta peristiwa yang terjadi dan mekanisme pemulihan yang disiapkan negara. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta Komnas HAM semakin profesional mengawasi semua potensi dan resiko pelanggaran HAM berat oleh semua lembaga. Sangat-sangat penting, terutama bagi pembelajaran sejarah kehidupan kita berbangsa dan bernegara, bagi pemberian hak-hak para korban dan keluarganya. Tindak lanjut dari pengakuan ini saya harapkan tim formula penyelesaian bisa bekerja dengan lebih memuaskan untuk seluruh korban dan para keluarganya. Kepada seluruh warga bangsa kita, mari kita cegah dan hindarkan terjadi pelanggaran HAM di masa-masa yang Meski mendukung langkah pemerintah yang mengakui adanya 12 pelanggaran HAM berat untuk memulihkan hak-hak korban, anggota Komisi 3 DPR RI mengingatkan penyelesaian kasus secara yudisial tidak boleh diabaikan dan tidak berhenti. Terbuka untuk mengakui apa yang terjadi. Kalau perlu diambil langkah hukum misalnya. Atau kalau perlu kita sepakat untuk itu tidak terulang kembali. Tidak boleh diulangi kembali. Nah, ini tentu mesti ada mekanismenya nanti. Apakah ini harus ditindaklanjuti pergantian biaya ataupun orang yang mesti bertanggung jawab terhadap hal itu. Itu dalam rangka negara kita menjadi transparan dalam soal pelanggaran HAM. Pemerintah mengakui adanya hal tersebut, silakan untuk memproses kasus tersebut sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Yang penting kan yang diminta oleh masyarakat bahwa jangan kasus-kasus itu terhenti gitu. Ya lebih-lebih sekarang pemerintah sudah menyatakan bahwa ada sejumlah kasus tersebut. Ya, silakan untuk diproses. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Masa aksi perangkat desa yang menggelar aksi demo pada hari ini di depan gedung DPR MPR RI menuntut kejelasan status kepegawaian, peningkatan kesejahteraan, dan penerbitan nomor induk perangkat daerah. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 17. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona.
Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Utang-utang dulu saya, perih. Mereka yang tidak cukup paham teredukasi bagaimana menyuarakan aspirasi demi memperoleh jawaban. Sini ditambang untuk seperti itu, warga sini tidak mengizinkan. Sebab apa itu menyangkut isi perut kami semua. Hadir menelisik mulai dari hulu ke hilir. Mengapa? Nah, kalau kita telusuri kenapa banjir ini hampir setiap terjadi. Hingga menemukan apa yang belum terkuak secara nyata. Kan kabeh niku sedulur, Pak. Nek kula ngrencangi mriki, nggih mesti mriki gelo, nek kula ngrencangi mriki sing mriki gelo. Nggih kedah adil wae, Pak, tengah-tengah. Menghadirkan peran anggota DPR RI demi mendapatkan solusi. Saksikan Suara Dapil, Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Persatuan Perangkat Desa Indonesia atau PPDI hari ini menggelar aksi demo di depan gedung DPR MPR RI. Ada beberapa tuntutan dari aksi demo yang dilakukan PPDI pada hari ini, salah satunya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Usai menemui masa aksi, anggota Badan Legislasi DPR RI Herman Hairon mengungkapkan, DPR RI akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari para perangkat desa. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Alfred Rizky. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti yang diketahui bahwa pada hari ini PPDI atau Persatuan Perangkat Desa Indonesia melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR dan MPR RI pada hari ini, dan para massa sudah memadati depan gedung MPR dan DPR RI sejak tadi pagi pemirsa, di mana mereka menuntut salah satunya adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan juga beberapa poin-poin lainnya yang diwakili oleh PPDI. Dan pemirsa, dapat saya laporkan juga bahwa perwakilan dari DPR RI sendiri sudah melakukan konsolidasi atau berkomunikasi langsung dengan para massa dan juga sudah menyampaikan hasil yang ada dari pembahasan tersebut kepada para massa. Dan saat ini pemirsa, saya sudah bersama dengan salah satu perwakilan dari DPR RI, khususnya dari anggota DPR RI, yaitu Bapak Herman Hairon selaku anggota Badan Legislasi dari fraksi Partai Demokrat. Baik Pak Herman Hairon, sehat Pak, kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak, bagaimana Pak? Tadi kan Bapak juga sudah bertemu dengan perwakilan dari PPDI Pak. Kira-kira di dalam tadi apa saja Pak yang dibahas Pak? Sebetulnya usulannya masih seperti usulan lama ya. Saya kan di periode lalu juga pimpinan Komisi 2 dan saya juga pernah menerima PPDI. Dan bahkan setiap saya ke daerah pemilihan juga PPDI Kabupaten Cirebon, PPDI Indramayu, PPDI Kota Cirebon juga selalu menyampaikan aspirasi terkait dengan status dan keberadaannya sebagai perangkat desa. Nah, ini yang kemudian memang terus terakumulasi saya kira. Mereka ini sudah merupakan silaknas ketiga, gerakan yang ketiga nasional. Nah, oleh karenanya perjuangan yang dulu pernah saya perjuangkan, ini kemudian ya kami tangkap kembali. Memang ini adalah usulan yang sangat rasional, usulan yang sangat masuk akal, dan harus mendapatkan perhatian khusus karena perangkat desa ini struktur birokrasi yang sangat dekat dengan masyarakat, paling dekat, bahkan berbaur dengan masyarakat. Kerjanya 24 jam. Mereka juga melayani setiap pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan kebirokrasian di tingkatannya gitu ya. Nah, oleh karena itu usulan ini menurut saya make sense, harus diperjuangkan, dan fraksi Demokrat tidak ada lagi kata lain kecuali ya harus diperjuangkan. Oleh karena itu perjuangan atas
tuntutan mereka yaitu tentang kepastian jabatan, kesejahteraan, jaminan kesehatan. Saya kira ini hal-hal yang harusnya masuk ya, nanti harus masuk ke dalam perundang-undangan. Dan yang paling mungkin adalah masuk dalam perundang-undangan yang sudah ada, yaitu Undang-Undang tentang Desa nomor 6 tahun 2014. Nah, oleh karena itu prolegnasnya sudah ada Undang-Undang Desa ini untuk revisi Undang-Undang 6 tahun 2014. Tinggal bagaimana nanti memasukkan ke prioritas. Karena prioritas kan sudah diputuskan pada bulan November yang lalu, sehingga ini nanti kita menunggu terhadap evaluasi terhadap prioritas tahun 2023. Dan kalau menghitung waktu mungkin sekitar bulan 3 atau bulan 4 itu akan ada evaluasi kembali terhadap prolegnas prioritas 2023. Ini yang kemudian atas keinginan, harapan, aspirasi para perangkat desa ini nanti kami akan perjuangkan di Badan Legislasi untuk masuk dalam prolegnas prioritas 2023. Nah, kalau sudah masuk dalam prioritas 2023, tinggal nanti menetapkan saja pimpinan DPR. Apakah menjadi inisiatif DPR atau menjadi inisiatif pemerintah. Nah, kalau menjadi inisiatif DPR, tentu nanti kami tinggal rumuskan. Apakah nanti inisiatifnya di Komisi 2, ataukah di Pansus, ataukah di Badan Legislasi. Nah, kemudian baru kita masuk kepada tahap pembahasan bersama dengan pemerintah. Dan tadi saya mendapatkan informasi juga pemerintah sudah setuju dengan usulan-usulan tersebut. Nah, sehingga ini tinggal bagaimana memadukan saja gitu ya, memaduserasikan antara konsepsi yang di pemerintah dengan yang di DPR. Tetapi kuncinya adalah bagaimana kita masuk dulu dalam tahapan pembahasan undang-undang tentang desa. Pak, tadi kalau dari informasi yang saya himpun Pak, bahwa revisi undang-undang desa ini Pak, itu harapannya oleh PPDI itu dapat diselesaikan itu sebelum pemilu tahun 2024 Pak. Nah, ini sudah 2023, apakah memungkinkan ya, Pak? Maka itu tadi kalau bisa evaluasi terhadap prolegnas prioritas 2023 di bulan 3 dan 4, ini kita cukup waktulah 1 bulan untuk menetapkan prioritas 2023 hasil evaluasi. Kemudian butuh waktu 2-3 kali masa sidang misalkan untuk revisi, ya sekitar 2-3 bulan atau 4 bulan paling lama bisa diselesaikan. Dan saya kira ini banyak instrumen lah ya. Tadi makanya saya sebutkan apakah nanti dibahas di Komisi 2, ataukah di Pansus, ataukah di Badan Legislasi. Kan Badan Legislasi sekarang juga punya otoritas untuk membahas undang-undang. Oleh karenanya ini bisa untuk ketiganya menjadi pilihan. Nah, tinggal kalau nanti balik memang punya waktu untuk bahas jadi balik gitu. Nah, oleh karena itu menurut saya optimis bahwa usulan dari perangkat desa ini sejalan sebetulnya dengan usulan para kepala desa kemarin untuk juga bisa dijalankan di dalam undang-undang desa. Pak, terakhir dari saya Pak, lebih spesifik terkait dengan status jabatan atau dari para perangkat desa ini Pak. Itu tadi saya juga mendengar di depan bahwa akan misalkan ada undang-undang yang mengatur terkait dengan aparatur desa tersebut Pak. Ya. Itu seperti apa Pak? Itu masih butuh waktu ya tentang undang-undang yang mengatur aparatur desa. Nah, oleh karenanya yang paling memungkinkan karena sudah masuk dalam prolegnas adalah undang-undang desa. Tinggal bagaimana mendorong ke prolegnas prioritas. Nah, tetapi tadi saya mendengar bahwa pemerintah sedang menyusun PP terkait dengan aturan tentang perangkat desa. Nah, kalau aturan tentang perangkat desa diatur dalam PP, nanti revisi undang-undangnya bisa dilakukan bersama DPR dengan pemerintah dengan mencantolkan di dalam undang-undang desa. Ini kan sudah selaras gitu loh. Nah, kalau sudah selaras seperti ini, ya tinggal menunggu waktu saja kapan memulai pembahasannya gitu. Ya. Terakhir Pak, berarti Bapak optimis ya Pak ya bahwa undang-undang tentang desa ini bisa direvisi Pak tahun ini Pak, atau masuk prolegnas prioritas tahun ini? Untuk kepentingan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia ya, karena semakin baik pelayanan aparat desanya, semakin baik pelayanan para perangkat desanya, semakin memberikan yang terbaik dari sistem pemerintahan desanya, ya inilah kontribusi negara bagi rakyat dan bangsa Indonesia yang kuncinya adalah bagaimana mereka juga diberikan regulasi yang memadai, yang cukup, sehingga mereka juga bisa bekerja baik, bekerja nyaman, dan tentu ini semua adalah untuk membangun bangsa Indonesia ke depan lebih baik. Terima kasih Pak Herman Heron atas waktunya.
Baik pemirsa TVR Parlemen, itulah tadi saya bincang-bincang saya dengan salah satu anggota Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, yaitu Bapak Herman Hairon, di mana tadi Bapak Herman Hairon menyampaikan bahwa DPR RI akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi atau poin-poin yang diusulkan dari PPDI atau Persatuan Perangkat Desa seluruh Indonesia. Pemirsa, sekian laporan dari saya Alfat Rizky melaporkan untuk TVR Parlemen. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Perempuan Parlemen mengungkap sisi kehidupan pribadi anggota DPR RI dan partisipasi perempuan dalam politik dan publik, keseharian dalam keluarga, dan usaha mewujudkan aspirasi masyarakat di setiap sidang sebagai wakil rakyat. Jangan lewatkan Perempuan Parlemen. Hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker, membawa perlengkapan makan sendiri, sediakan hand sanitizer, dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Kembali di TVR 17. Pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami, Diva Rizka. Baik pemirsa TVR Parlemen, mari kita bahas apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Berita pertama yang menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita mengenai Ketua DPR RI, Puan Maharani, resmi jadi satu-satunya perempuan warga kehormatan marinir. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda, bahwa Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, resmi diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Dan pengangkatan tersebut dilakukan usai simulasi penyerbuan musuh dilakukan di Pulau Damar Besar atau Pulau Edam, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta. Upacara pembaretan dipimpin langsung oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebagai Inspektur Upacara dan Dan Komar Maijen Widodo menjadi Komandan Upacara. Puan diangkat sebagai warga kehormatan marinir bersama Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal TNI Fadiar Prasetyo. Pada kesempatan itu, Puan menyampaikan bahwa pembaretan tersebut tidak sekedar simbol, akan tetapi juga sebagai tanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai prajurit Korps Marinir yang menjadi garda depan melindungi NKRI dan seluruh tumpah darah Indonesia. Prosesi pengangkatan Puan sebagai warga kehormatan marinir dilakukan dengan rangkaian simulasi perang. Rombongan berangkat ke Pulau Damar dengan menaiki KRI Perang 647,
kemudian pindah ke KRI Banda Aceh 593. Kemudian melakukan pendaratan amfibi di Pulau Damar dengan menggunakan kendaraan tempur atau rampur jenis landing vehicle track, dan juga pendaratan dengan tank amfibi itu merupakan simulasi pendaratan pasukan di pantai untuk menyerang musuh. Tiba di pantai Pulau Damar, dilanjutkan simulasi operasi serangan udara langsung dan pertempuran jarak dekat oleh pasukan marinir. Terdengar dentuman meriam dan juga ada simulasi pemboman dari pesawat udara. Dan juga Puan merupakan warga kehormatan marinir ke-42 dan perempuan satu-satunya yang menjadi warga kehormatan marinir. Ia mengapresiasi keluarga besar marinir yang memberinya kesempatan untuk mengikuti simulasi perang amfibi. Puan yakin Korps Marinir akan semakin maju dan lebih baik ke depannya. Ia memastikan DPR RI akan senantiasa memberi dukungan terbaik bagi TNI, termasuk untuk Korps Marinir. Sementara itu, Panglima TNI mengatakan, pengangkatan warga kehormatan marinir merupakan penghargaan terhadap tokoh yang dianggap berjasa untuk bangsa dan negara. Tokoh yang menjadi warga kehormatan marinir dianggap patut diteladani karena juga memberi andil besar dalam mendukung perkembangan dan perjuangan prajurit marinir. Dan mirsa, mari kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini, yaitu berita mengenai legislator mendorong Kementerian Kesehatan untuk mencari terobosan vaksinasi untuk para lansia. Mirsa, bisa Anda lihat di layar kaca Anda bahwa anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Senayan, Jakarta pada Selasa 24 Januari 2023 mendorong Kementerian Kesehatan untuk melakukan terobosan baru dalam hal vaksinasi masyarakat yang sudah lansia karena capaian vaksinasi lansia dinilai masih rendah. Menteri Kesehatan harus mencari terobosan baru untuk membangkitkan motivasi lansia yang merupakan kelompok yang rentan untuk melakukan vaksin hingga booster, dan juga hal tersebut merupakan persoalan dasar vaksinasi di Indonesia. Terlebih, Presiden Joko Widodo saat ini sedang membuka diri terhadap turis asing dari Cina yang sedang dalam kondisi tidak baik. Jikalau lansia Indonesia tidak terlindungi dengan baik, maka tentu korbannya adalah para lansia. Maka dari itu, pemerintah diharapkan dapat mengambil langkah tegas terhadap permasalahan sebagai upaya memberikan perlindungan kepada lansia, sebagaimana upaya pemerintah di negara lain, di mana lansia sampai dipaksa dan dilakukan vaksin dimanapun berada sebagai bagian dari upaya melindungi para lansia. Sementara itu, pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan tingkat pasien COVID-19 di rumah sakit lebih banyak pasien lanjut usia dengan komorbid, serta banyak juga yang meninggal belum divaksin. Menteri Kesehatan juga mengungkapkan banyak lansia tak terlalu minat untuk divaksin berdasarkan data terbaru per Senin 23 Januari 2023, masyarakat yang sudah divaksinasi COVID-19 dosis pertama sebanyak 87,01% dari total target sasaran vaksinasi. Sementara itu, pemirsa, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin COVID-19 dosis kedua sebanyak 74,58%. Kemudian masyarakat yang sudah disuntik vaksin dosis ketiga atau booster sebanyak 29,50%. Adapun yang sudah mendapat vaksinasi dosis keempat yaitu 5,36%. Terkait hal itu, pemirsa, Menteri Kesehatan mengatakan untuk meningkatkan vaksinasi COVID-19 kepada lansia, pihaknya akan melakukan optimalisasi perihal edukasi. Baik, mirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini yang membahas terkait dengan Ketua DPR RI Puan Maharani yang resmi jadi satu-satunya perempuan warga kehormatan marinir, dan juga berita kedua yang membahas terkait dengan legislator dorong Kemenkes cari terobosan vaksinasi untuk lansia. Sekian dari saya Diva Rizka, kembali ke rekan Zia. Terima kasih rekan Diva yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Zia Ulbar beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.